Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Anak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semoga kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan pelajaran kita, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Baik, kita akan melanjutkan materi kita bab kelima tentang gerakan makmum dalam sholat. Gerakan makmum pada saat sholat berjamaah ada 4 jenis, yaitu yang pertama mendahului imam, yang kedua menyamai gerakan imam, yang ketiga mengakhirkan gerakannya dari gerakan imam, yang keempat mengikuti gerakan imam tanpa diakhirkan. Masing-masing jenis gerakan itu memiliki hukum yang berbeda-beda. Yang pertama, mendahului imam, yaitu seorang makmum melakukan gerakan sholat mendahului imam. Apa hukumnya? Hukum mendahului imam dalam sholat yaitu hukumnya haram. Nabi menjelaskan ancaman dari Allah bagi orang yang mendahului imam, bahwa kepala orang tersebut akan diganti menjadi kepala keledai, atau Allah akan merubah bentuknya menjadi bentuk keledai. Ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ayyuhan nas, inni imamukum, fala tasbiquni birruku'i wala bisujudi wala bil qiyami wala bil insirafi, fa inni arakum amami wa min khalfi." Wahai manusia, sungguhnya aku adalah imam kalian, maka janganlah kalian mendahului pada saat ruku, sujud, atau saat berdiri maupun pada saat bubar, yaitu salam. Karena sesungguhnya aku melihat kalian di hadapanku dan dari belakang. Hadis riwayat Muslim. Hadis ini tegas tentang larangan orang yang mendahului imam tidak boleh mengangkat kepalanya sebelum imam. Barang siapa yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka kalian melakukan dosa besar. Sebagaimana para ulama mengatakan zahirnya bahwasanya perbuatan ini adalah perbuatan dosa besar. Kenapa? Karena Nabi menyebutkan ancaman khusus, yaitu apa? Wajahnya dirubah menjadi wajah khimar, keledai. Dirubah menjadi wajah khimar ini maksudnya apa? Ada dua pendapat
Yang pertama, maksudnya benar-benar dirubah menjadi khimar, keledai. Sebagian ulama seperti dalam buku-buku syarah hadis Umdatul Qari, kemudian Tuhfatul Akhwazi, kemudian Tuhfatul Mafatih, menyebutkan ada orang yang dirubah oleh Allah menjadi khimar gara-gara dia suka mendahului imam. Wallahu alam kesahihan kisah ini pendapat sebagian para ulama bahwasannya ada yang pernah dirubah menjadi bentuk khimar. Kemudian yang kedua mengatakan maksudnya Allah akan menjadikan dia orang yang pandir, bodoh, seperti khimar, karena kebiasaan dia mendahului imam. Nanti dia jadi orang yang pandir seperti khimar, karena khimar itu biasanya digunakan untuk menunjukkan kepandiran seseorang, kebodohan seseorang. Meskipun dalam hadis orang yang mengangkat kepalanya sebelum imam, maka para ulama mengatakan demikian juga yang turun sebelum imam juga. Jadi lebih ruku dulu sebelum rukuknya. Rukunya imam. Lebih sujud dulu sebelum sujudnya imam. Jadi imam belum ruku, imam sudah ruku. Imam belum sujud, imam sudah turun sujud. Ini semua perbuatan yang tercela, karena imam itu untuk diikuti. Ini yang pertama, yaitu mendahului imam. Yang kedua, menyamai gerakan imam. Menyamai gerakan imam. Jika seorang makmum melakukan gerakan-gerakan sholat bersamaan waktu dengan gerakan imam tanpa ada jarak, walaupun hanya 1 atau 5 detik, maka termasuk menyamai gerakan imam. Contoh, makmum bertakbir bersamaan waktunya dengan takbir imam. Jadi ketika imam takbir Allahu Akbar, berbarengan, bersamaan, makmumnya bersamaan dengan imam. Yang benar ketika imam mengatakan Allahu Akbar takbiratul ihram, maka makmum mengangkat dan bertakbir Allahu Akbar, bukan bersamaan. Makmum ruku bersamaan dengan imam ruku, dan contoh lainnya. Nah, apa hukumnya? Hukum menyamai gerakan imam yang tadi mendahului imam, hukumnya haram. Adapun menyamai gerakan imam, hukumnya salatnya hukumnya adalah makruh, yaitu dibenci. Apabila seorang melakukan takbiratul ihram, menyamai takbiratul ihram imam, maka salatnya tidak sah. Dan jika ia melakukan gerakan-gerakan menyamai imam selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh. Jadi kalau menyamai ketika takbiratul ihram, hukumnya tidak, salatnya tidak sah. Adapun
melakukan gerakan-gerakan menyamai imam selain takbiratul ihram, maka hukumnya makruh, dibenci. Oleh karena itu, jangan kalian menyamai gerakan imam, apalagi mendahulunya. Ya, mendahulunya hukumnya haram. Menyamainya ketika takbiratul ihram, maka sholatnya tidak sah. Adapun gerakan-gerakan yang menyamai imam selain takbiratul ihram, hukumnya makruh, dibenci. Wallahu ta'ala alam. Saya akan menyebutkan 2 poin saja. Semoga bermanfaat materi yang sesingkat ini. Apabila ada kesalahan itu dari saya dan syaitan, apabila ada kebenaran dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu qawli hadza wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.